Kenapa tempat dudukmu kamu ambil punya Iya, kasih? sekarang jabatan saya sudah kasih, jadi jangan macam-macam. Tolong sudah izin belum masuk? Udah ketuk pintu? Sudah, kamu udah denger aja. Halo sobat YouTube, ini wanita yang tersohor di dunia maya. Dunia maya mana? Dunia maya, maya beneran maya yang nggak ada orang. Halo, aku cantik banget di situ. Kenalin dong, namamu siapa? Halo, namaku Kadek Yolanda Zara Kavani, sarjana hukum. Sarjana hukum lo ya. Hukum. Ini Hukum rimba tapi. Aku cakep banget ya. Mbak Teni ya? Mbak Teni ya? Enggak, kebetulan saya karnaval pakai baju ini. Ini kayak baju kata apa? Coba lihat bajunya, coba lihat. Kalau kata teman saya nggak cocok jadi TNI soalnya kurus, hitam gitu. Jadi kalau cewek-cewek TNI itu kan cantik ya. Nah, emang ini gak cantik ya? Cantik no. Emang aku cewek ya? Kau tahu aku juga. Tuh. Ini kayak IG. Kapan kita nyanyi nih? Nah, kita rencana berdua nih mau duet, mau bikin apa namanya? Mau bikin ini apa? Album. Album ya? Album. Album. Pokoknya album kenangan lah ya. Nanti siapa tahu bisa menghibur gitu kan. Kalau misalnya mau request kita mau nyanyi apa, boleh. Yeah. Nanti tulis komentar di bawah ini ya. Cover lah, kayak cover lagu ya, cover lagu Cover namanya. lagu. Atau mungkin yang punya lagu Cover kasur. Cover ini dong. Aku jadi guling aja nggak apa-apa kan dipeluk terus. Iya. Harusnya ada babymu di sini kan lucu toh. Kenapa? Jangan salah loh, ini walaupun cantik ya kan, dia sudah menikah, sudah punya anak 1. Bohong. Itu cuma modus biar aku tidak ada yang merebut. Oh. Sebenarnya masih lajang ya. Iya. Yang mau silahkan daftar ini. Nah. Boleh di bawah ini ya. Tolong Yola sana. kirim nama, akun IG, akun WA, biar bisa saya cek. Akun IG-mu apa? @yolazara17. @yolazara. Jangan nanti ketahuan. No. Nanti ketahuan identitasnya, jangan. Aduh, ini bisa terulang nanti. Ya nanti aku ini aja apa namanya buat IG baru aja ya biar nggak kelihatan kalau aku sudah beranak 1. Aku juga akhirnya. Nanti di request aja ya. Emang udah lama sih nggak nyanyi, pengen main gitar bareng gitu. Nah, jadi kasih tahu aja. Ini mau kita kenalin nanti. Ibu Yolanda ini pernah main film, nanti tunggu waktunya kapan saya posting filmnya ya. Iya, jadi dulu itu sebelum masuk ya ngaku deh kan. Anak teater nih. Jadi sebelum masuk tentara itu aku punya pengalaman main teater. Nah, terus habis itu pernah ditawarin main film. Ya udah akhirnya main film. Jadi jangan lupa ditonton ya di akun beli kade ya. Ya tunggu aja. Dirimu siapa? Dextara. Dektara ya. Nanti bisa dilihat di situ. Kalau misalnya seandainya ada yang mungkin nggak bingung sama alur ceritanya kayak gimana, bisa ditanya aja langsung sama sutradaranya. Sutradara gua. Itu aja. Tapi dia ya ini masih leda kurang ajar tuh. Ini mejanya kasih loh. Kasih tuh yang mana kasih? Itu tuh yang kasih. Kasih tunjuk tuh kasihnya tuh. Enggak, itu anggota saya. Kelihatan kan dari wajahnya masih muda, masih fresh. Mungkin ada yang berkenan, silakan bisa chat di bawah ini, nomor HP dan nomor WA. Boleh, nanti akan langsung dihubungi sama yang bersangkutan. Ini kasih Lancung, masih bujang loh ini. Masih bujang ya? Masih bujang enggak ya? Kelihatan dari ubanan di samping. 3 sudah punya buntut 3. Iya, enggak kelihatan ya, masih kelihatan muda gitu kan. Jadi gitu karena saya ini kan berolahraga terus, jadi gitu. segala aura negatif itu keluar gitu kan. Iya. Ototnya ngeri nggak tuh? Gak kelihatan ototnya, gak kelihatan, lagi puasa. Jadi Namanya Mayor Aris ya. Kalau ini Pak Komang nih, lagi stafnya. Jadi dia untuk apa aja sih kegiatannya? Tugasmu apa, Mang? Jadi menghimpun seluruh perkara yang ada di banyak kegiatan sama main voli. Iya, ini atlet voli nih. Atlet voli dia nih. Ini udah nyambut ke email nggak sih? nggak ada. Soalnya kan baru belum aku setting. Inilah lagi tutorial tugas sementara aja masih belum mengerti gitu kan. Sedih saya ini sebagai kasih. Maaf ya saudara-saudara, ini kita cuma bercanda karena biar nggak stres itu kan. Pada hari puasa ini kan kita harus berbahagia terus, ya nggak? Jol.
Coba bisa ceritain nggak sedikit apa sih kegiatan kamu, pekerjaan di sini? Sedikit aja, Kalau sebenarnya- gambaran umumnya aja. Sebenarnya pekerjaan di sini tuh datang, terus habis itu ada yang buat rujak kita makan, terus habis itu mungkin ada yang bawa jajan-jajan keripik itu memang Jangan semua dengerin, keripik kita bohong itu. makan. Itu maunya dia aja tuh, Iya, di maunya sini- begitu. Di sini tuh adalah staf Bankum ya. Nah, Di staf sini Bankum. Apa tuh staf Bankum? Bankum itu bantuan hukum. Jadi ada Duk Bankum, dukungan dan bantuan hukum. Jadi Bantuan hukum ibaratnya ini di sini kepada tuh siapa? Dapurnya, di sini dapurnya, di sana itu ada juga tim pelaksana. Jadi kita ini menyiapkan berkas-berkas, menyiapkan rencana, menyiapkan laporan dan menyiapkan pertanggungjawaban. Nah, ada juga staf yang dia khusus untuk pelaksana. Jadi untuk sidang dan untuk ke lapangan itu ada stafnya lagi. Meskipun seluruh perwira di sini juga memiliki kewajiban untuk sidang, tetapi khususnya itu untuk membuat produk ada di sini. Yang sidang ada lagi seperti itu. Jadi ya itu kalau misalnya kita mau nembak pacar ya, kan pasti ada perencanaan dulu kan. Kita berencanakan di mana tempatnya, kapan dan siapa ini yang mau diajak buat ketemuan gitu. Nah, itulah kita juga merencanakan di sini. Terus nanti setelah itu juga ada laporannya, pertanggungjawabannya kayak gimana, apakah diterima sama si yang kita tembak itu ataukah ditolak kan gitu. Nah, seperti itu. Jadi staff ini khusus untuk dokumen-dokumennya yang berkaitan dengan itu. Kaitan Bankum. Berarti Bankum ini kan diberikan kepada siapa? Kepada orang seluruh- sipil terima nggak? Kalau orang sipil bisa, itu untuk kasus-kasus perdata, cuman ya sesuai dengan prosedur. Kalau seandainya memang dia ingin meminta bantuan hukum dari sini, itu kan ada hubungannya, apakah bapaknya, ataukah istrinya, ataukah suaminya yang ada. Artinya KBT ya. Nah, KBT itu KBT, apa? Mungkin keluarga. kan pasti banyak yang pengen tahu KBT itu Apa itu apa. KBT? KBT itu apa? Keluarga besar tentara Keluarga ya. besar tentara. KBT itu ada keluarga besar tentara, jadi Terdiri dari dari suami, istri, anak, bapak, ibu. Ya, Nah, seperti itu itu. ya, Jadi itu keluarga besar tentara itu yang ada hubungannya dengan tentara. Nah, Berarti seperti itu yang- Jadi bisa juga meminta bantuan hukum kepada kita. Dan bantuan hukumnya dia tuh secara benar-benar sukarela ya. Artinya kita memang membantu yang bersangkutan untuk menyelesaikan permasalahan hukum. Seperti itu. jadi Perdata sih yang itu. kalau pidana itu- prajurit melanggar itu nggak langsung disidang ya, tapi melalui prajurit yang melanggar itu nggak langsung dihukum ya, tapi melalui proses persidangan ya. Oh tentu. Seperti ada satu asal dalam hukum pidana kan seluruh kita itu sama di hadapan hakim. Jadi semua orang itu tidak ada bedanya. Jadi kalau misalnya memang kita terlibat masalah hukum, asasnya itu yang jadi tidak ada yang dianggap bersalah apabila tidak ada buktinya, tidak dibuktikan, tidak ada putusan yang menyatakan bahwa orang itu bersalah. Jadi setiap orang itu sama di hadapan hakim dan di mata hukum itu sama. Nah, jadi kalau misalnya ada kasus, ya dia harus dijadikan sebagai saksi dulu pertama, terus setelah itu diambil dari bukti-bukti yang ada, ternyata memang ada sangkut pautnya, ternyata memang dialah sebagai tersangkanya, baru dia bisa diproses. Lalu apabila hakim menyatakan bahwa dia bersalah, baru dia bisa dihukum. Jadi banyak prosesnya, tidak serta-merta orang yang dianggap dijudge misalnya dia bersalah, dia pasti dihukum belum tentu. Berarti Jadi prosesnya- disinilah tugas kita untuk membela Prosesnya hak-hak sama dia. dengan ini ya di peradilan umum ya. Iya, Nah, sama. Cuman kan jadi- kita kan lingkupnya lebih khusus karena kita militer gitu. Kan kita memiliki hukum sendiri. Nah, kalau militer sendiri berlaku nggak KUHP itu? KUHP juga berlaku. Jadi di sini kita ada dua hukum ya, ada hukum pidana militer dan ada hukum pidana umum. Berarti gitu. bisa dijerat dengan dua Bisa, ini. bisa. Jadi jangan macam-macam ya. Jangan mentang-mentang bilang, aduh tentara itu kan punya hukum sendiri gitu kan. Jadi lebih enak. Enggak. Kita tuh lebih terikat jauh gitu. Maksudnya artinya selain kita Ancamannya juga- lebih berat. Iya, ancamannya lebih berat dari hukum pidana umum juga kita dihukum di inten kita di militer seperti itu. Jadi rangkap Sangat-sangat, dia kena sanksinya rangkap. Iya, sanksinya itu lebih berat daripada orang umum pada biasanya. Bukan cuma di penjara aja, tapi ada sanksi administrasi juga menyusul kan? Bisa Seperti di- penundaan pangkat, Iya, penundaan penundaan sekolah. pangkat. Kalau misalnya yang seharusnya nih naik pangkat dia jadi tertunda karena dia memiliki kasus hukum. Artinya karirnya hancur Nah, juga seperti kan. itu juga tunjangan juga bisa berpengaruh pada tunjangan, bahkan bisa dipecat juga. Seperti itu. Ada pesan-pesan buat prajurit atau prajurit Oke, khususnya untuk prajurit TNI. khususnya umumnya mungkin ya iya. masyarakat lah. Untuk prajurit TNI ya secara khusus ya itu jangan macam-macam nih sama hukum karena meskipun kita ini bermasyarakat ya, artinya kita berbaur dengan orang umum, hati-hati meskipun dianggap enteng ya, karena kan misalnya orang umum ini bukan militer, hajar aja gitu. Ingat kita punya hukum disiplin, jadi nggak mandang kalian misalnya mau berhubungannya dengan orang sipil pun tetap dihukum karena kita
kita memiliki hukum disiplin militer yang notabene-nya itu sangat melekat pada kita seperti itu. Jadi kalau misalnya udah kena itu, selain kena hukum disiplin, kena juga hukum pidana karena kan kita bertindak langsung dan memenuhi unsur-unsur pidana seperti itu. Berarti banyak ancaman-ancamannya buat prajurit. Banyak sekali. Jadi ini perlu jangan diketahui sama masyarakat umum lah ya, jangan biar nggak awam juga pengetahuannya. Iya, Satu lagi nih, bantuan hukum. Berarti bantuan hukum ini yang diberikan dari Kumdam. Kemudian kepada prajurit atau KBT keluarganya ya kan? Yes. Nah, itu sama nggak sama istilah dengan pengacara itu? Kalau di sini sebutannya apa? Kalau di sini sebutannya adalah penasihat hukum. Penasihat hukum. Nah, sama dengan pengacara Lawyer. Itu bahasa kerennya ya, gitu kan. Sama sebutannya sama. Ada kuasa hukum, penasihat hukum, lawyer itu sama. Cuman kalau kita di tentara itu kan kebanyakan ada singkatan ya, yaitu PH, penasihat hukum. Nah, di situ jadi kita sama, kewajiban kita adalah membela hak-hak terdakwa, bukan membela dia ya, membela yang salah bukan, tetapi membela hak-haknya yang bisa saja dilanggar oleh pihak-pihak yang lain. Nah, jadi jangan salah pengertian. Nah, itu sedikit wawasan yang diberikan dari Ibu Yolanda kaitan dengan apa sih bidang kerja kita di Kumdam itu, apa saja yang harus dilakukan, kepada siapa diberikan bantuan itu, wawasan untuk prajurit dan warga masyarakat yang lainnya. Semoga ini bermanfaat. Tidak usah kupas terlalu dalam, ya itu dapur kita, tidak perlu dibongkar-bongkar semua. Silakan kalau pengen tahu silakan datang ke sini yang butuh bantuan ya kan. Oke. Oke ya, gitu aja. See you.